Kalau tiba-tiba kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan, kira-kira seperti apa model pribadi seorang muslim? Mungkin di antara kita ada yang menjawab, kepribadian muslim itu tercermin pada orang yang menjalankan Islam dari aspek ritual, seperti sholat dan puasa. Ada yang mengatakan kepribadian muslim itu terlihat dari sikap dermawan dan suka menolong, atau dengan kata lain dari aspek sosialnya. Atau mungkin ada yang mengatakan kepribadian muslim itu terlihat dari sikap kalem dan baik hatinya. Jawaban di atas adalah salah satu aspek saja, dan masih banyak lagi aspek lain yang harus melekat pada pribadi muslim, yang bila terkumpul dalam satu jiwa akan melahirkan pribadi muslim yang berprestasi. Oleh karena itu, standar pribadi muslim yang tangguh dan berprestasi yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sesuatu yang harus dirumuskan sehingga menjadi acuan bagi pembentukan pribadi seorang muslim. Untuk meraih kriteria pribadi muslim yang berprestasi membutuhkan mujahadah dan mulazamah atau kesungguhan dan kesinambungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memudahkan hambanya yang bersungguh-sungguh meraih keridhaannya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Setiap dari kita tentu menginginkan untuk memiliki prestasi yang tinggi di dunia. Pertanyaannya, bagaimana sih agar kita menjadi pribadi yang memiliki prestasi tinggi? Setiap dari kita tentunya harus memiliki moto hidup. Dengan moto tersebut, kita bisa menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Ketika para tokoh masyarakat ditanya, "Bapak, Ibu, moto hidupnya apa?" Niscaya kita akan mendapatkan jawaban yang sangat beragam. Ada yang mengatakan moto hidupnya menunggu kesuksesan adalah tindakan sia-sia yang bodoh. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Segala yang indah belum tentu baik, tetapi segala yang baik sudah tentu indah, dan seterusnya. Tetapi kita, sebagai seorang yang beriman, harus memiliki moto hidup yang paling mulia. Moto hidup yang paling mulia adalah saya harus hidup di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah, atau perkataan sejenisnya. Karena dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya lah, seorang muslim dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, "Saya tinggalkan untuk kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat setelah berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan terpisah sampai menemuiku di telaga." Selain memiliki hubungan yang baik dengan Allah, Rasul, dan orang-orang di sekitarnya, seseorang yang berprestasi haruslah memiliki manfaat yang besar untuk orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia." Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian
bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi. Selain itu, manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri." Quran Surat Al-Isra ayat 7. Bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyeru kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Yusuf ayat 53. Banyak cara bisa dilakukan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dengan menolong dalam bentuk tenaga, memberikan bantuan dalam bentuk materi, memberikan tausiah keagamaan, meringankan beban penderitaan, memberi makan, hingga menyisihkan waktu untuk menunggu tetangga yang sakit. Pemimpin yang baik juga bermanfaat bagi bawahannya, sebagaimana penguasa yang adil pun bermanfaat bagi rakyatnya. Bahkan, membuat orang lain menjadi gembira juga termasuk amalan bermanfaat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah ironi jika banyak orang kaya yang lebih senang naik haji berulang kali daripada membantu kaum duafa yang membutuhkan uluran tangan. Banyak juga orang kaya yang berlomba-lomba membangun masjid mewah, sedangkan di sekelilingnya masih banyak kaum fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Padahal Allah tidak membutuhkan semua itu. Maksudnya, Allah tidak butuh disembah dengan indahnya masjid ataupun ibadah haji yang berulang-ulang. Mengapa kita tidak pernah berpikir untuk beramal soleh dengan cara memberi manfaat kepada semua orang yang berinteraksi dengan diri kita? Atau bahkan, beramal soleh dengan cara berbuat baik kepada sesama makhluk Allah yang lebih kita prioritaskan dalam situasi dan kondisi tertentu daripada sekadar membangun kesolehan spiritual yang tak banyak berguna bagi orang lain. Kita tak perlu mengatakan bahwa urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan dunia, atau sebaliknya, karena keduanya saling melengkapi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. 5 langkah-langkah menjadi pribadi yang bermanfaat. Langkah pertama, harus adanya kemauan. Kuncinya adalah kemauan, karena dengan adanya kemauan, kita dapat bisa memulai memberikan manfaat kepada orang lain. Misalnya, jika kita mempunyai harta, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta. Jika kita mempunyai ilmu, kita bisa memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Jika kita mempunyai tenaga, kita bisa memberikan manfaat dari tenaga kita kepada orang lain. Ini adalah langkah awal. Kita harus memiliki kemauan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimanapun kondisinya Anda, hiduplah untuk bermanfaat kepada orang lain. Jangan malah mencari-cari cara untuk mendapatkan manfaat dari orang lain, bahkan memanfaatkan orang lain. Jika kita mau, bagaimanapun kondisinya, kita pasti mempunyai dorongan memberikan manfaat kepada orang lain. Gimana? Mau atau enggak? Jadi, kata kuncinya adalah kemauan. Langkah kedua, lakukan sekarang. Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk
untuk menjadi manfaat kepada orang lain, kita bisa lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Misalnya, karena dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan jarak yang saling memisahkan, ketika kita misalnya membaca artikel dan artikelnya sangat bermanfaat, kita bisa berbagi melalui Facebook atau grup WhatsApp atau Instagram atau Twitter atau apapun itu sosial media yang kita punya. Mungkin itu bisa menjadi jauh lebih memberikan manfaat kepada teman-teman kita daripada kita sibuk mengupdate status yang nggak penting, bahkan hanya berisi keluhan atau caci maki. Langkah ketiga, yaitu biasakan untuk memberikan manfaat dan jadikan hal itu menjadi gaya hidup Anda. Jika memberikan manfaat kepada orang sudah menjadi kebiasaan Anda, maka Anda sudah mulai menjadi pribadi yang bermanfaat. Pada langkah kedua, Anda baru disebutkan melakukan kebaikan, belum menjadi akhlak. Namun, jika sudah menjadi kebiasaan dan menjadi gaya hidup Anda, maka Anda sudah mulai menjadi pribadi yang bermanfaat. Ini yang kadang-kadang dilupakan orang. Banyak orang yang hanya membahas sampai pada taraf melakukan kebaikan dengan cara membantu orang-orang. Gitu. Namun hal itu belum menjadi kepribadian, baru sebatas mau melakukan. Sebuah tindakan akan menjadi sebuah akhlak pada saat Anda sudah melakukannya dengan biasa tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Ketika Anda memberi, belum tentu merupakan kepribadian Anda. Namun jika Anda sudah biasa memberi dan menjadi gaya hidup Anda, barulah disebut kepribadian. Langkah keempat, tingkatkan manfaat diri Anda. Harus ditingkatkan. Tentu saja, sebab menurut hadis di atas tidak hanya mengatakan menjadi pribadi yang bermanfaat, tetapi ada kata superlatif. Superlatif itu artinya paling, jadi paling bermanfaat. Artinya, Anda ditantang untuk menjadi juara dalam kebaikan. Anda harus menjadi yang paling memberikan manfaat kepada orang lain, bukan sekedar memberikan manfaat. Bagaimana cara meningkatkan manfaat diri Anda? Ya, Anda harus meningkatkan kuantitas dan kualitas kebaikan Anda. Kuantitas bisa dilihat dari frekuensi dan besarnya apa yang Anda berikan kepada orang lain. Sementara kualitas, yaitu manfaat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas diri Anda, yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan Anda, sehingga apa yang Anda berikan semakin bermanfaat. Langkah kelima, raihlah manfaatnya untuk Anda juga. Jangan sampai Anda memberikan manfaat kepada banyak orang, tapi lupa atau tidak memberikan kepada diri sendiri. Manfaat untuk diri sendiri gitu. Jangan salah paham. Saya sama sekali tidak mengatakan agar kita berharap dari orang yang kita berikan manfaat. Namun, yang saya maksud adalah kita harus menghindari dari semua penghapus pahala amal itu, yaitu ketidakikhlasan atau riya. Jadi agar kita benar-benar mendapatkan dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain, kita harus ikhlas. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal, dan hanya amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Niatkan bahwa apa yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin disebut pribadi yang bermanfaat. Penyakit riya sungguh tidak terlihat, sangat samar, sehingga kita harus berhati-hati. Tetapi jangan khawatir, sekecil apapun amal soleh kita, Allah akan membalasnya dengan pahala yang sepadan dengannya. Sebagaimana firman-Nya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Itulah kelima langkah menjadi pribadi yang bermanfaat, bahkan paling bermanfaat. Yang kita perlukan adalah kemauan dan keberanian untuk memulainya.